Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagian komputer. Nah, bagian yang pertama itu adalah power supply unit atau disingkat dengan PSU, adalah komponen yang mengkonversi listrik dari arus AC menjadi DC yang bervoltase rendah sehingga dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Jadi fungsi dari PSU itu adalah membagi sumber daya listrik ke perangkat yang lainnya seperti ada RAM, ada VGA card dan lain sebagainya. Di mana AC itu adalah kepanjangan dari alternating current atau arus selalu berubah-ubah. Sedangkan DC atau direct current itu adalah arus listriknya yang searah. Selanjutnya, bagian komputer yang berikutnya. Nah, ini gambar yang bisa dilihat. Itu apa? Nah, itu adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer, di mana motherboard tersebut memiliki fungsinya adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer. Nah, komponen utamanya itu apa? Ada CPU, ada RAM, CD, DVD-ROM, hard disk, serta port dan slot ekspansi lainnya. Nah, itu fungsi dari motherboard. Nah, ini gambar motherboard. Kemudian selanjutnya, nah ini gambar apa? Nah, kita coba lihat. Itu adalah CPU atau Central Processing Unit, atau yang lebih dikenal sebagai prosesor. Nah, merupakan otak dari komputer. Nah, di mana CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overhead atau panas berlebihan, CPU biasanya dilengkapi dengan heatsink dan kipas. Nah, beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, ini untuk bagian komputer yang selanjutnya, yaitu chipset. Nah, chipset memiliki fungsi yaitu sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lainnya seperti RAM. Selanjutnya ini adalah RAM atau Random Access Memory yang memiliki tugas menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan prosesor. Bagian berikutnya adalah kartu grafis atau yang biasa disebut sebagai VGA, Video Graphic Adapter, atau GPU atau Video Card, adalah sebuah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU atau Video Graphic Adapter yang terintegrated sehingga gambar, animator, gamer, dan sebagainya memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis berat. Komponen selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory, adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan pengaturannya. Komponen modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI. Nah, UEFI itu apa? Adalah Unified Extensible Firmware Interface. Nah, adalah standar baru firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS atau Basic Input atau Output System. Nah, selanjutnya komponen berikutnya yaitu baterai CMOS
di mana baterai CMOS berguna untuk memberikan daya bagi chip BIOS, sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak akan hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Nah, CMOS adalah complementary metal oxide semikonduktor atau semikonduktor oksida logam. Komplementer itu apa? Nah, komplementer itu adalah sebuah jenis utama dari rangkaian yang terintegrasi. Nah, perangkat yang selanjutnya yang ada di bagian komputer adalah bus. Ya, bus itu adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti eksternal, graphic card, kemudian source card ke dalam motherboard. Nah, selanjutnya adalah sound card. Nah, hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Nah, namun demikian, pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Nah, perangkat yang berikutnya, ini adalah hard disk, di mana hard disk itu adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Nah, selain HDD atau disebut istilah lainnya adalah hard disk drive konvensional, saat ini ada juga yang namanya SSD, yaitu adalah solid state drive. Kemudian alat tersebut juga sudah populer digunakan, terutama di laptop, notebook, atau PC portable lainnya. Dibandingkan dengan HDD, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih hemat penggunaan daya, karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Komponen yang selanjutnya yaitu CD atau DVD-ROM. Nah, itu biasanya digunakan di PC portable seperti laptop dan notebook, atau optical drive seperti CD atau DVD-ROM. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu adalah untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Nah, cukup sekian kaitannya dengan bagian-bagian komputer yang ada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.